Dewan Pimpinan Pusat Persada Nusantara, Pergerakan Sanatana Dharma Nusantara, menggelar diskusi terbatas yang bertajuk Transformasi Lembaga Hindu Mewujudkan Indonesia Emas 2045 di Jakarta. Diskusi tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan tokoh-tokoh Hindu, akademisi, dan pemimpin organisasi, serta berbagai unsur masyarakat, guna merumuskan arah transformasi kelembagaan Hindu yang profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Transformasi kelembagaan Hindu dinilai menjadi prasyarat penting untuk memperkuat peran umat dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi hingga regenerasi kepemimpinan menjadi agenda yang harus segera diwujudkan agar lembaga Hindu mampu menjawab tantangan zaman. Dewan Pimpinan Pusat Persada Nusantara Pergerakan Sanatana Dharma Nusantara menggelar diskusi terbatas yang bertajuk Transformasi Lembaga Hindu Mewujudkan Indonesia Emas 2045 di Jakarta. Diskusi tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan tokoh-tokoh Hindu, akademisi, pemimpin organisasi, serta berbagai unsur masyarakat guna merumuskan arah transformasi kelembagaan Hindu yang profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama, Ideng Dwijem, menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi umat Hindu membutuhkan kerjasama seluruh elemen dan lembaga Hindu demi kemajuan umat Hindu. Mengambil jalan sunyi, kan tidak semua organisasi bergerak pada bidang yang sama. Nah, pada hari ini ada transformasi kelembagaannya melalui pelantikan pengurus baru. Nah, saya sebagai pembina organisasi keagamaan Hindu tentu ini sangat apresiat karena teman-teman kita, anak-anak muda kita mau berkumpul, mau menyatukan visi untuk masa depan umat Hindu kita dalam konteks beragama bernegara. Nah, tentu harapan kita masa depan bahwa semakin banyak teman-teman menjadi sebuah wadah untuk ruang diskusi semakin bagus untuk perkembangan bagaimana generasi muda kita bisa dituntun melalui jalan pendidikan, melalui jalan organisasi. Dan ini menjadi penting karena kita berharap semua organisasi keagamaan kita sama-sama bergerak untuk memajukan umat Hindu dan nanti ujungnya. Dalam paparannya, Ketua Dewan Penasehat DPP Persada Nusantara Gede Pasak Suardika menegaskan bahwa lembaga Hindu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai Sanatana Dharma. Nah, bagaimana Persada Nusantara bersama membantu Pak Dirjen ini harus bergerakkan juga. Mungkin program pertama ini yang perlu didorong, membangkitkan kembali semangat untuk kuliah. Kita punya kampus cukup banyak Pak ya hari ini. Lah kalau kemudian supporting anak-anak kita tidak mau kuliah kan kayak Kapolri nanti. Kapur barus. Baunya masih menyengat, bentuknya mengecil terus. Kan bahaya. Sementara kita harus menaikkan semua dari staf menjadi institut jadi universitas, ini kan syaratnya kan harus terpenuhi. Nah, mungkin Persada Nusantara bisa membantu ini, mendorong orang untuk peduli dan mau sekolah dulu. Sekolah dulu baru berangkat ke luar negeri. Nah, saya ubah sekarang caranya begitu. Sekolah dulu baru ke luar negeri. Bayangkan di tempat saya ambil contoh di tempat saya aja, sekolah saya tamat tuh paling banyak 3 anak yang mau kuliah. Itu pun dengan rayuan, itu pun sudah dengan segala hal kita jaga bantu. Melalui forum ini, DPP Persada Nusantara menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari transformasi kelembagaan Hindu di Indonesia melalui penguatan tata kelola organisasi, pengembangan kepemimpinan, peningkatan kualitas guna mewujudkan masyarakat Hindu yang maju, harmonis, dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Berharap ada
kontribusi generasi muda Hindu itu lebih maksimal. Jadi jangan hanya mengkritik tapi harus konstruktif. Mengkritiknya itu membangun. Bagaimana membantu pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi bonus demografi, nanti ada generasi muda kita kan di 2045 itu produktif sekali ya. Nah, kita harus ikut memfasilitasi dan harus ikut berkontribusi mewujudkan itu demokrasi. Sangat, kita akan komunikasi ke semua jaringan kita di Indonesia untuk mendukung program pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu terwujud dengan baik. Kita akan ambil peran di sana. Pak Sras, untuk dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.